Kita mulai lagi ya, kali ini integral trigonometri. Jadi kalau secara sederhananya, trigonometri ini kan sin, cos, tangen gitu kan ya. Dan nanti akan ada model ini dipadu dengan model substitusi, nanti akan dipadu juga dengan integral parsial ya. Oke, soal pertama ya. Tipsnya itu sebenarnya ini ya, sederhananya begini. Kalau Anda masih ingat turunan, jadi kalau sin X, kita turunkan, itu kan menjadi cos X. Nanti tinggal dibalik, jadi cos kalau diintegralkan ke sana itu menjadi sin. Nah, kalau cos diturunkan itu kan min sin. Berarti nanti kalau ada sin, sin kalau kita integralkan itu akan menjadi min cos. Ini ya. Kira-kira seperti itu. Ini saya biarkan aja di situ supaya bisa dilihat lagi, saya tidak hapus. Coba ya, kita langsung praktekkan di nomor 1 ini. Bagian A. Jadi kalau ada seperti ini, kita akan padukan dengan substitusi ya. Jadi karena ini kan bukan sekedar cos X. Oh, kalau cos X diintegralkan ya gampang jadi sin ya. Kalau yang seperti ini berarti kita substitusi. Prosedurnya seperti yang tadi aja, supaya kita prosedurnya sama terus biar kita nggak bingung ya. Jadi kita set U adalah 3X plus 2. Jadi kalau kita turunkan du per dx itu adalah 3 ya kan. Jadi nanti du sama dengan 3 kali dx. Maka kalau kita lanjutkan, integralnya akan menjadi cos 3x plus 2 itu kita ganti jadi u. Nah kemudian dx, saya tulis tetap dulu ya, jadi saya pelan-pelan bertahap. Saya ingin ada 3x muncul di situ, jadi saya kalikan dengan 3, tapi saya harus membagi dengan 3, ya kan, supaya seimbang. Jadi di sini akan menjadi integral sepertiga cos U, dan 3 dx ini menjadi du. Nah, sekarang sudah rapi ya, sudah U semua, du gitu. Berarti kita akan integralkan terhadap du menjadi apa? Cos diintegralkan menjadi sin. Berarti ini sin U gini ya. Jangan lupa ditambah konstan. Nah, karena ini U, padahal kita tadi kan awalnya dx ya kan. Jadi kita harus kembali sin U, kita ubah U-nya menjadi 3x ditambah 2. Kembali seperti bentuk semula. Jadi jawabannya ini ya. Oke, kita lanjutkan ke yang B. B ini sekarang sinus ya. Nggak masalah, kita set dulu substitusinya ya. Kita jadi ambil U adalah 6x ditambah 7, berarti kan kalau diturunkan du per dx itu adalah 6. 6 saja ya. Jadi nanti du adalah 6 dx. Maka persamaan kita akan menjadi integral dari sin U. Kemudian dx, saya munculkan angka 6, kemudian 1/6. Nah, berarti kan integral 1/6 sin U, kemudian 6 dx-nya menjadi du. Berarti 1/6 sin kalau diintegralkan jadi min cos ya. Min cos U. Kemudian tambah konstanta. Jadi min 1/6 cos U. Kita kembalikan. Jadi U-nya adalah 6x ditambah 7. Selesai, konstantanya ikut lagi. Simple ya, cukup gampang, cukup cepat. Kita lanjutkan yang lain. Bagian C, sama ya, masih sama persis. Jadi ini substitusi dan trigonometri ya. Ada dua tipe integral yang sedang kita lakukan sekarang. U adalah x kuadrat plus 4. Du per dx adalah 2x. Jadi di sini integralnya x saya taruh di belakang aja, x dx ini. Kemudian sinus saya tulis ulang. Nah, x kuadrat plus 4-nya saya tulis jadi namanya U ya kan. Kemudian ini dikalikan dengan x dx, saya kalikan lagi dengan 2 dan saya kalikan lagi dengan setengah supaya seimbang. 2x dx nanti akan menjadi du. Jadi ini adalah apa? Integral setengah sin U du. Berarti setengah kali min cos ya kan? Min cos U kemudian ditambah C. Jadi min setengah cos U-nya saya kembalikan menjadi x kuadrat plus 4. Kemudian ditambah C. Oke, lanjut ya. Bagian yang D. Kalau yang seperti ini berarti
Yang mana akan kita set menjadi U gitu ya? Apakah X kuadrat plus 4 atau akar X kuadrat plus 4? Nah, ini kan masalahnya, apakah akarnya ikut atau enggak? Nah, kalau saya melihat di sini di bawahnya ada akar, maka saya cenderung ini semua, ini akan kita ubah menjadi U ya, akar ini. Jadi kita set U adalah akar X kuadrat plus 4. Jadi kalau kita turunkan du per dx itu adalah, ini ingat ya, ini kan pangkat setengah ya kan, ini x kuadrat plus 4, pangkat setengah. Jadi kita tulis dulu setengah, kemudian nanti kita turunkan, gini kan, kemudian dikalikan turunan dalamnya. Ini ingat ya, namanya chain rule, apa itu, aturan rantai ya kan. Jadi di sini x kuadrat plus 4, kemudian turunan dari x kuadrat plus 4 ya kan, itu 2x. Setengah dan 2 saya sederhanakan aja ya. Jadi di sini ada 1 per akar X kuadrat plus 4, ya kan. Ini ada X sisa di sini, ini akan saya masukkan di atas. Jadi ini bukan 1, tapi di sini adalah X nanti. Nah, gini. Kemudian du, dx-nya saya pindah aja ke sini. Nah, ini akan kita pakai ya untuk di atas. Maka persamaan kita akan menjadi integral dari X kali sin X-nya saya taruh di belakang, bersama dengan dx di belakang, sin akar dari semua itu ya, jadikan itu namanya U, kemudian di bawah itu masih ada, jadi saya tulis 1 per akar X kuadrat plus 4. Nah, kenapa saya suka ini? Karena apa? Yang ini nanti akan menjadi DU ya kan? Ini kan bentuknya sama persis seperti ini. Nah, berarti ini akan menjadi integral sin U du. Nah, ternyata sesederhana ini gitu kan. Tinggal kita integralkan saja. Sin itu diintegralkan berarti minus ya, minus cos U ditambah konstanta. Jadi kalau U-nya saya kembalikan, berarti itu akan menjadi cos dari akar X kuadrat plus 4. Kemudian ditambah konstanta. Oke, sampai di situ saja. Kalau ada komentar silakan ya. Apa yang akan kita substitusikan? Apakah seluruh ini sin pangkat 3 theta atau sin theta saja atau cos theta saja? Nah, ini perlu dilihat ya. Kalau kita turunkan sin theta, nanti kita akan mendapatkan cos theta d theta. Nah, sepertinya kita pakai sin theta saja ya. Jadi set U itu adalah sin theta. Jadi nanti du per d theta turunannya itu adalah cos theta. Nah, jadi kan apa? Du itu sama dengan cos theta d theta. Ini kan persis sama dengan ini kan, cos theta d theta. Jadi itu akan saya pakai. Maka persamaan kita akan menjadi integral dari 0 sampai pi per 6. Kemudian sin pangkat 3 theta, itu berarti kan U pangkat 3 ini kan. Kemudian cos theta d theta, saya tulis biasa saja. Saya beri jarak dan kita lihat apakah ada yang perlu diubah, ternyata enggak ya. Cos theta d theta ini sudah persis, jadi kita bisa langsung pakai. Jadi ini 0 sampai pi per 6. U pangkat 3, di sini DU. Nah, kalau di sini DU, batasnya masih D theta, berarti ini kita harus sebutkan ya. Ini theta, 0 sampai pi per 6. Oke, sekarang kita integralkan, seperempat U pangkat 4. Kemudian kita masukkan ya, theta dari 0, kemudian theta sampai pi per 6. Kita kembalikan dulu bentuk U-nya ini ke theta. Jadi ini adalah sin theta. Theta, kemudian pangkat 4 ya kan. Kemudian nanti tetanya akan kita masukkan 0 sampai pi per 6. Oke, kita masukkan ya, saya pindah ke sebelah sini. Jadi ini seperempat, saya keluarkan. Alasannya tadi sudah saya sebutkan di awal ya, di yang bagian awal sekali. Jadi kalau ada sin pangkat 4 theta, kita masukkan. Sin pangkat 4, tetanya apa? Pi per 6 ternyata. Kemudian dikurangi, sekarang sin pangkat 4, tetanya apa? Theta yang bawah itu adalah 0, ini ya. Kemudian seperempat, sin pangkat 4 pi per 6. Pi per 6 ini kan 30 derajat, betul nggak ya? 180 derajat dibagi 6, 30 kan? Sin 30 itu setengah. Jadi ini adalah setengah, kemudian dipangkatkan 4.
Kalau sin 0, ya tetap 0 ya, pangkat 4 nanti tetap 0. Kemudian ini 1/4 kali setengah pangkat 4, itu berarti apa? 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya. Berarti di sini 16 kali 4, 64 ya. Oke, sampai di situ mudah-mudahan jelas. Lanjut lagi, soal F ini kita lihat sepertinya ini ya. U-nya ini yang bisa di-set ya. Di-set sebagai variabel baru, jadi ini adalah Px kuadrat. Kalau diturunkan, du per dx itu nanti akan menjadi 2Px. Ya, berarti persamaan kita, integralnya itu akan menjadi 0 sampai 1, x dx itu saya tulis di belakang, tinggal sin ya. Sin dari Px kuadrat, saya tulis sin U, gini kan. Kemudian saya punya di sini sekarang x dx, saya kalikan dengan 2pi, gitu. 2pi, supaya nanti jadinya, nanti ini du. Berarti saya bagi juga dengan 2pi ya. 1/2pi, saya tulis di sini aja biar lebih enak. Jadi, integral dari 1/2pi dengan x, batasnya itu dari 0 sampai 1. Nah, kemudian sin U, du. Oke, 1/2pi ini kan konstanta. Jadi, biarkan saja di luar. Sin U berarti kita akan integralkan menjadi min cos ya. Cos U. Kemudian kita pasang batasnya. Batasnya itu untuk x. Jadi, x0 sampai x1. Nah, kita mau masukkan, kembalikan dulu U-nya ke x. Supaya nanti kita bisa masukkan batas x-nya. Ini min 1/2pi cos U. U-nya adalah Px kuadrat. Batasnya kita masukkan 0 dan 1. Oke, kita siap ya. Sekarang sudah bisa memasukkan min 1/2pi, kemudian cos, saya berikan kurung yang besar untuk memisahkan. Cos, yang pertama itu adalah pi kali x-nya 1. 1 kuadrat itu tetap 1. Kemudian yang kedua, cos dari pi dikalikan x-nya 0. Ini ya. Jadi, min 1/2pi ini tetap. Cos dari pi, masih ingat ya, kalau cos dari pi itu berarti kan Anda perlu mengingat ini. Dari angka 1 turun sampai min 1, kembali lagi ke 1. Jadi ini 1, yang di sini ini adalah min 1, gitu ya. Nah, berarti kalau cos pi itu kan di sini, pasti tengah-tengah sini. Berarti hasilnya adalah min 1. Saya kurung saja. Kemudian kalau cos ini 0, kalau cos 0 berarti kan 1 ya. Jadi min 1/2pi, kemudian min 1 dikurangi 1 jadi min 2 ya. Min kali min itu plus 2 ini bisa disederhanakan, jadi hasilnya adalah seperti. Nah, oke, lanjut yang G ya. Di sini saya melihat ada 3 macam yang bisa kita umpamakan ya. Nanti mana yang paling tepat? Apakah cos 2x atau sin 2x atau 2x saja? Anda boleh coba-coba. Nah, untuk menyingkat waktu, saya langsung saja pada percobaan yang sudah saya lakukan dan berhasil gitu ya. Supaya nanti nggak terlalu banyak coba-coba. Jadi, saya buat U itu adalah 2x. Supaya nanti du per dx ini adalah 2. Jadi du sama dengan 2 dx gitu kan. Nah, persamaan kita akan menjadi begini. Saya tulis maka integral kita akan jadi 0 sampai pi per 4. Cos 2x saya tulis dulu jadi cos U ya kan. Kemudian sin 2x jadi sin U. Kemudian dx saya tulis menjadi apa? Dx ini berarti du per 2 ya. Du per 2. Jadi muncul angka setengah. Saya kurung saja supaya nanti tidak membingungkan. Kemudian batasnya itu berubah ya. Batasnya kalau tadi untuk X berarti sini tulis X. Oke. Sudah, berarti sekarang kita bisa integralkan ya. Integral dari cos U berarti integralnya adalah sin U. Sin U integralnya adalah min cos U ya. Kemudian nanti akan diberi batas X dari 0 sampai X itu pi per 4. Oke, sekarang kita bisa masukkan. Kita kembalikan dulu. Sorry, belum dimasukkan ya. Kita kembalikan dulu. Sin U berarti menjadi sin 2X.
kemudian min cos U, cos 2X, ya kan? Kemudian nanti X-nya dari 0 sampai pi per 4. Oke, nah ini yang bisa kita masukkan sekarang. Saya pindah ke kanan, jadi setengah. Kemudian sekarang ini, sin 2X, berarti kan sin dari 2 kali pi per 4 ya. Berarti kan pi per 2, ini kan. Kemudian dikurangi sin dari apa? Sin dari 2 kali 0, berarti kan 0. Nah, ini yang pertama ya, sinusnya. Kemudian kita masukkan sekarang yang cos. Saya siapkan dulu, ini cukup besar ya. Jadi yang kedua itu cos 2X. 2X berarti 2 kali pi per 4, itu kan pi per 2. Ya. Kemudian dikurangi cos 2X, yang sekarang X-nya adalah 0. Berarti itu adalah cos 0. Nah, berarti setengah dikalikan. Sekarang kita hitung pelan-pelan. Nah, kenapa saya bilang pelan-pelan? Hati-hati ya, karena banyak angka-angka yang mudah sekali kita kepleset di situ ya. Sin pi per 2 ini berarti sin 90 derajat, berarti 1. 1. Sin 0 itu berarti 0. Ya, kurungan ini tetap saya tulis dulu ya, supaya nanti kita nggak ubah bentuk terlalu banyak ya. Cos pi per 2 berarti cos 90 derajat itu 0. Lalu cos 0 berarti itu 1. Jadi sekarang baris berikutnya adalah 1 dikurangi 0 ini adalah 1. Kemudian dikurangi yang dari kurung ini 0 dikurangi 1 adalah min 1. Ini ya. Jadi setengah, kemudian 1 dikurangi min 1 itu adalah 2 ya. Berarti hasil perkaliannya 1. Kemudian yang H, sin ada sin lagi. Nah ini mungkin agak tricky ya, kelihatannya kok rumit gitu ya. Sin dari cos X. Nah, yang mana akan kita substitusikan? Apakah sin X-nya atau cos X-nya? Di sini saya pikir kita lebih baik pakai cos X ya. Karena supaya menyederhanakan yang di dalamnya sin ini. Ya kan? Jadi kita buat U itu adalah cos X. Jadi du per dx itu adalah turunan dari cos itu min sin ya. Min sin X. Nah, jadi nanti kan du itu adalah min sin X kali dx. Nah, berarti persamaan kita akan menjadi integral 0 sampai pi per 2, kemudian sin X, kemudian sin dari cos X itu berarti adalah sin U. Kemudian ada dx. Saya tukar ya, tadi saya bisa tukar langsung, kali ini saya tukar di sini deh. Jadi ini ada sin U, sin X, saya tukar tempat dulu, kemudian dx. Nah, sin X dx ini kalau diberi min itu akan menjadi du ya kan. Jadi saya beri min di sini dan saya beri min lagi di sini supaya seimbang ya kan. Nah, berarti ini nanti akan menjadi du. Jadi kalau saya tulis ulang min sin u kali du ya kan. Ini batasnya adalah untuk X ya. X-nya 0 sampai X-nya pi per 2. Oke, sekarang kita akan integralkan. Saya pindah ya. Kita integralkan min sin U, minnya biarkan saja tetap. Sin U kita integralkan kan jadi min cos ya kan. Min cos U. Nah, nanti batasnya itu X0 sampai X sama dengan pi per 2. Kita kembalikan ke X dulu. Jadi ini cos U, U-nya adalah cos X. Nah, cos dari cos X. Seru kan ini ya. X-nya 0 sampai X-nya pi per 2. Berarti cos dari ini ya, kita masukkan satu-satu cos pi per 2. Nanti akan dikurangi dengan cos dari cos 0. Oke. Jadi cos dari cos pi per 2 itu berarti cos 90 derajat ya, berarti itu 0. Kemudian yang sebelah kanan, cos dari cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi kalau cos 0 itu 1, pakai lagi di sini. Kemudian cos 1, kalau Anda pakai kalkulator, cos 1 itu adalah 0,54. Hati-hati ya kalau pakai kalkulator, ini harus dalam bentuk radian ya. Kalau Anda pakai kalkulator, itu kan ada pilihan, radian atau degree gitu kan. Kalau Anda pakai degree, itu nanti akan beda sekali. Karena apa? Kalau pi
pi radian itu kan sama dengan 180 derajat. Nah, kalau 1 radian saja itu berarti Anda harus bagi 180 dibagi pi. Pi-nya itu Anda boleh pakai pi yang di kalkulator atau kalau Anda sederhanakan 3,14 sekian ya itu juga boleh, gitu ya. Kemudian 1 dikurangi 0,54, berarti tinggal 0,46. Oke, ini kira-kira apa yang bisa disederhanakan ya? Apakah X kuadratnya? X kuadrat pasti bisa, atau cos-nya atau sin-nya. Saya ingin mencoba pakai cos ya. Jadi saya akan set U-nya ini adalah cos. Cos dari X kuadrat. Nah, ini saya juga belum coba ngerjakan tadi ya, tadi belum sempat sampai sini. Jadi kalau kita turunkan, du per dx itu adalah cos turunannya adalah min sin ya, min sin dari x kuadrat ya kan. Kemudian secara aturan rantai kita harus turunkan lagi, jadi turunkan dari x kuadratnya itu menjadi 2x. Nah nanti du itu akan menjadi min 2x sin x kuadrat. Kemudian di sini ada dx. Jadi kalau kita masukkan ke integral kita akan menjadi begini. Integral 0 sampai 1. Ini X-nya saya taruh di belakang aja ya. X dx. Cos-nya saya tulis U ya. Nah ini kan adalah cos X kuadrat. Nah jadi ini U pangkat 3. Kemudian sin kuadrat. Sin X kuadrat saya tulis saja di sini. Nah saya ingin lihat. Kita butuh apa lagi gitu ya. Kita kan sudah punya X kali sin X kuadrat dx. Di sini ada X kali sin X kuadrat dx. Kita tinggal butuh mengalikan dengan min 2. Jadi kita kalikan dengan min 2. Jangan lupa kita kalikan juga dengan min setengah. Supaya itu balance gitu ya. Jadi sekarang bisa saya tulis ulang. Min setengah itu saya taruh depan ya. Min setengah U pangkat 3 ya kan. Kemudian dikalikan min 2 sin X kuadrat kali X dx. Nah, ini semua adalah du ya kan. Oke, sampai di situ. Ini batas untuk X ya, bukan untuk U. Nah, kita integralkan sekarang. Min setengahnya biarkan. Kemudian ini 1/4 U pangkat 4. Pasang batasnya. X sama dengan 0, X sama dengan 1. Jadi ini adalah min 1/8. U pangkat 4. U-nya saya ganti saja langsung. Cos pangkat 4 dari X kuadrat gini ya. Jadi ini dari 0 sampai 1. Nah kalau begini kan kita sudah bisa memasukkan ya. Jadi ini min 1/8 saya keluarkan dulu. Lalu kita masukkan angkanya 1 per 1. Yang depan itu cos pangkat 4 dari 1 kuadrat. Jadi 1. Yang belakang itu cos pangkat 4 dari apa? 0 kuadrat ya. Berarti 0. Gini. Jadi min 1/8. Cos 1 yang seperti tadi. Tadi sudah hitung pakai kalkulator ini. 0,54 ya. Sekarang harus dipangkatkan 4. Kemudian cos 0 itu kan 1. Ini juga dipangkatkan 4. Oke, jadi min 1/8 kali ini ya. 0,54 pangkat 4. Hasilnya 0,08. Kalau lebih detail lagi 0,85. Oke. Ini kemudian dikurangi 1 ya. Jadi saya kurangi 1 saja di sini langsung. Jadi min 1/8 kali itu adalah min 0,9115 ya. Nanti minusnya hilang. Langsung saja ini saya bagi 8. Nanti akan muncul angka terakhirnya itu 0,114. Ya, 4 saja. Yang belakangnya angka-angka kecil. Saya bulatkan begini. Oke, saya pikir malam ini sampai di sini dulu ya.